Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara hidup dengan tenang dan bahagia. Untuk sahabat yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih juga untuk memotivasi saya agar terus mengembangkan channel ini. Sahabat, ada 5 tips yang akan saya berikan di sini. Semoga tips ini bisa membantu untuk kita hidup itu biar lebih tenang. Dan tentunya kalau misalkan kita tenang, maka akan terpancar aura bahagia dalam kehidupan kita. Dan kalaupun nantinya ada teman-teman yang mau berbagi, boleh silakan chat di kolom komentar ataupun menambahkan ya apa yang sudah saya sampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Nah, yang pertama sahabat, tips saya adalah 1, kita punya pedoman hidup ya. Dalam Islam sesuai agama yang saya anut, jadi kita itu berpedoman kepada Al-Quran. Kita bisa mempelajari isi Al-Quran dengan mengikuti kajian-kajian yang ada, atau sekarang bisa banyak sekali kita menemui postingan-postingan tentang isi Al-Quran, kemudian mendengarkan ceramah, dan itu menurut saya wajib diikuti ya. Jadi kalau misalkan kita longgar atau kita di waktu akhir minggu, yang penting kita itu sudah menyempatkan dalam seminggu itu sudah ada ilmu yang kita peroleh. Jadi kita di situ bisa belajar dari ayat-ayat Al-Quran bahwa tentang kehidupan, seperti Allah tidak akan memberikan beban atau ujian manusia di luar dari batas kemampuannya. Dari situ kita harus yakin kalau ujian ataupun yang menimpa pada diri kita itu pasti sudah sesuai takaran kita. Dan juga di Al-Quran juga dijelaskan kalau kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian tidak boleh bergunjing atau iri dengki, dan banyak sekali dalam kehidupan bertetangga ataupun dalam kehidupan sosial kita harus seperti apa itu sudah banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sebisa mungkin ya kita itu memang menjalani. Jadi itulah salah satu yang membuat kita tenang dengan kita terus berbuat baik pada diri sendiri dan diri orang lain. Nah, yang kedua sahabat, kita tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri ini dalam hal mungkin mengikuti tren ya. Mungkin oke lah, tren-tren yang mungkin sesuai dengan kita bisa kita ikuti, dan sesuai dengan budget kita bisa kita ikuti. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan budget kita atau tidak mampu sebenarnya untuk kita lakukan, jangan dipaksakan. Itu akan membuat kita sakit sendiri. Misalkan dengan berhutang mungkin,
ke bank atau sekarang banyak sekali ya pilihan ke pinjol atau ke yang lain. Itu akan membuat sakit pada diri kita sendiri kalau semakin banyak tanggungan yang lebih besar tidak sesuai dengan pendapatan yang kita punya. Kemudian yang ketiga itu kita harus fokus mengembangkan diri. Kalau kita fokus mengembangkan diri, kita tidak sibuk dengan membicarakan orang, kemudian melakukan hal-hal yang negatif ya mungkin. Dan kalau kita bisa mengembangkan diri, maka akan timbul percaya diri. Itu sudah otomatis ya, kita bisa aktif di berbagai kegiatan sosial mungkin, sehingga membuat diri kita itu percaya diri kalau ketemu sama orang, kemudian baik di rumah maupun di lingkup tetangga maupun di kantor. Jadi kita itu bisa percaya diri kalau kita itu mampu mengembangkan potensi pada diri kita, atau caranya dengan menambah penghasilan ya. Dan menambah penghasilan ini kita juga bisa mempergunakan modal HP ya, karena banyak sekali saya lihat juga beberapa ibu-ibu yang menjual produk-produk rumahan itu melalui status WA-nya aja itu udah dapat penghasilan. Saya kira hal-hal seperti itu juga bisa membuat percaya diri ya, karena dengan mengembangkan diri kita jadi ada rasa percaya diri dengan memegang uang penghasilan sendiri, mungkin seperti itu. Dan yang keempat adalah mengelola keuangan. Nah, ini juga dirasa penting ya, karena kita itu kalau sudah bisa mengelola keuangan harian, keuangan mingguan, dan keuangan bulanan, akan membuat kita itu bisa lebih tenang ya. Karena kita sudah mempos-poskan keuangan kita itu untuk belanja, kemudian untuk kewajiban-kewajiban, dan untuk pembayaran-pembayaran yang di bulan itu. Artinya kita itu tenang karena kita tahu sudah menyiapkan keuangan sesuai dengan pos-posnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah seimbang dengan urusan dunia dan akhirat. Kalau kita mulai belajar menabung, kita harus juga mau bersedekah. Kalau menabungnya sudah mulai rutin, kita juga sudah harus rutin bersedekah, harus seimbang. Kemudian kalau kita juga sudah rutin mengerjakan pekerjaan rumah, bersih-bersih, kemudian beberes, memaksakan diri untuk semangat ya membersihkan rumah karena biar hati tenang, kita juga harus semangat dalam beribadah. Mungkin sholat berjamaahnya, membaca Al-Qur'annya, kemudian zikirnya. Jadi harus diseimbangkan. Kita tidak hanya profesional dalam urusan dunia, tetapi kita juga harus profesional dengan urusan-urusan akhirat. Jadi harus diseimbangkan Bun, biar memang benar-benar tenang, benar-benar bahagia. Jadi kalau memang itu sudah dilakukan, bisa dirasakan masalah apapun yang menimpa kepada kita, entah masalah dari orang lain, kemudian masalah keluarga, entah masalah ekonomi atau masalah kantor. Jadi semuanya itu bisa kita menelaah dengan tenang, sehingga dalam membuat keputusan atau dalam menghadapi masalah itu kita bisa tidak emosi, tidak mendahulukan ego kita. Jadi kita bisa memikirkan solusi dan penyelesaian masalah tersebut dengan baik. Baik sahabat,
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.